Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 1 Dwi Anifes Windarini. Saya Ciki Fetria Kurbaningrum. Nama saya Rica Vanita Yuningtyas. Saya Maharima Sabila. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar Islam. Yang pertama, pengertian kerangka dasar. A. Kerangka dapat diartikan sebagai garis besar suatu pembicara atau rute perjalanan yang akan ditempuh atau bagian-bagian pokok yang menyangga suatu bangunan. Ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan kehidupan semenjak lahir hingga mati. Dengan ini, pengertian kerangka dasar ajaran Islam adalah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan, dan bagian pokok dari pesan kebutuhan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. B. Klarifikasi pokok ajaran Islam. Mahmud Shaltot membagi pokok ajaran Islam menjadi dua, yaitu akidah atau kepercayaan dan syariah atau kewajiban beragama sebagai konsekuensi kepercayaan. Namun demikian, terdapat ulama lain yang membagi pokok ajaran agama Islam menjadi tiga, yaitu imam atau akidah, Islam atau syariah, dan ihsan atau akhlak. Selanjutnya yaitu pokok ajaran Islam. 1. Akidah. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Ajaran ini berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seorang manusia disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Akidah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim, disebut rukun iman, meliputi iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Berdasarkan 6 fondasi, maka keterkaitan setiap muslim yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim adalah: A. Meyakini bahwa Islam agama yang terakhir mengandung syariat yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. B. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Islam dating dengan membawa kebenaran yang bersifat absolut guna menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selaras dengan fitrahnya. C. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal, serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia. Komponen Islam yang kedua adalah syariat, yaitu yang berisi tentang peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syariat adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut syari'i atau pencipta hukum. Sistem nilai Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, ibadah madha atau khusus. Kenapa disebut ibadah madha? Karena bersifat khas dan sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan sudah dicontohkan secara rinci oleh Allah. Dalam konteks ini, syariat berisikan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah seperti kewajiban sholat, zakat, haji, dan lainnya. Syariat yang kedua yaitu mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama atau muamalah. Adanya sistem muamalah ini membuktikan bahwa Islam tidak meninggalkan urusan dunia, bahkan tidak pula memisahkan persoalan dunia dan juga akhirat. Bagi Islam, ibadah diwajibkan oleh Allah bukan hanya sekedar bersifat formal belaka, melainkan disuruhnya agar semua aktivitas manusia bernilai ibadah.
Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga, yaitu berisi tentang ajaran atau perilaku. Akhlak maupun syariah pada dasarnya membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda di antaranya yaitu objek materinya saja. Syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia dari segi nilai atau etika, yaitu perbuatan baik atau buruk. Ringkasannya terdapat 3 bagian pokok ajaran Islam, yaitu akidah, berisi kepercayaan pada hal gaib. Yang kedua, syariah, berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan. Dan yang ketiga, akhlak, berisi dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain, karena percaya Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan akidah, syariah, dan akhlak dalam perilaku manusia. Akidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah merupakan hukum atau jalan menuju suatu kebenaran, dan akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku. Adapun filosofi lain dari akidah, syariah, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakari. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Akidah sebagai konsep sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melakukan syariah yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula, maka seorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka ia termasuk ke dalam kategori kafir. Sedangkan yang mengaku beriman tetapi tidak mau melakukan syariah, maka ia termasuk dalam golongan orang fasik. Dan orang yang mengakui beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi akidah atau iman yang lurus disebut orang yang munafik. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.